Akan dibuka materi tauhid halaman 13. Hurufnya kalimat tauhid. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf kalimat tauhid. Huruf kalimat tauhid iku ana 12. Rupane la ilaha illa Allah utawa lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha nomor siji lam nabi jenis lam nabi jenis tegese Allah iku ora ana tunggale maneh. Nomor loro alif tegese mokhal lamun Allah iku ana tunggale. Nomor telu alif isbat iradat tegese kabeh iku tetap kersane Allah. Nomor papat lam nafi mujtahid nakira tegese sing hati-hati ojo ngalap pangeran akeh-akeh. Nomor 5 ha isbat ahadiyah tegese tetap suci zate Allah. Gerakan disemak untuk jamaah semuanya, termasuk jamaah YouTube. Apa kabar semuanya? Yang tidak mengena, gak paham, gak ngerti terhadap bahasa Jawa, sekarang mulai dirubah. Silakan nyimak untuk keterangan bahasa Indonesia, tapi kitab tetap tercetak bahasa Jawa. Insya Allah masih mudah kok. Huruf kalimat tauhid sebanyak 12. Lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Kalau kalimat tauhid itu dibagi menjadi 4, la ilaha illa Allah, kamal, jamal, jalal, kohar. Jangan lupa untuk membaca la ilaha illallah, mata kepala, mata hati menuju ke titik kulminasi harus melihat kepada zat waktu membaca kalimat tauhid. Ini pendidikan. Kalau orang-orang yang nggak tahu, nggak ngerti, nggak pernah ngaji tauhid, paling yang baca kalimat tauhid, hatinya, mata kepalanya tidak melihat kepada zat Allah. Siapa membaca kalimat tauhid, hatinya melihat kepada zat Allah, maka dosa besar dan kecil semuanya diampuni oleh Allah. Tapi ada aturan. Caranya waktu membaca kalimat tauhid, hatinya suhud melihat kepada zat Allah, supaya dosa kecil, dosa besar dihapus total oleh Allah. Hakikat syariatnya ya tetap, masa membaca dengan melihat zat lalu sholat gak dikerjakan, ya enggak. Makanya jamaah kalau ada ngaji tauhid tapi ujung-ujungnya gak mau melaksanakan sembahyang,
nggak mau melaksanakan sholat, jangan diikuti, karena menjadikan orang kufur. Yaitu namanya tahu tapi tidak mau melaksanakan. Ada dibalik lagi, melaksanakan tapi tidak tahu. Enak mana, Pak? Tahu Allah tapi gak sembahyang, tidak tahu Allah tapi melaksanakan sembahyang. Enak mana? Nah iya, nggak tahu Allah tapi sembahyang getu, tekun. Ada yang tahu tapi tidak mau sembahyang, ya nggak ada benarnya, ya salah semuanya. Baru pangeran sembahyang, nggak tahu Allah sholat, ya nggak apa-apa, ya lumayan lah. Kok lumayan? Ya ada tuku rujak kayak murah, lumayan. Orang-orang publik saya kasih tahu lewat YouTube ini, termasuk yang para sopir-sopir agama, mubalek, para ustadz, para kiai, para ulama, ini pelajaran benar. Jadi mulai hari ini jangan sampai cerewet ya, nggak boleh cerewet, mencemoohkan tauhid, menyesatkan tauhid, nggak boleh. Yang sesat itu Anda, punya Tuhan nggak tahu Tuhannya, bejat bin legrek konangan ngaji tauhid. Nggih. Silakan Bapak Ibu, anak-anak yang belum menyentuh tauhid, sekarang zamannya zaman internet, ketinggalan zaman. Nek adik melok ngaji sing koyo ngene iki, dikasih tahu supaya harta bendanya barokah, dikasih rezeki oleh Allah 3 juta, diberikan HP, tapi jangan hanya maksiat toh. Ya bagaimana mendapat ilmu agama yang benar? Karena ada ilmu yang nggak benar. Yang nggak benar itu apa? Syariat, tapi nggak ada diikuti dengan hakikat. Itu nggak benar. Hakikat toh apa? Dia sendiri bertopang dagu melaksanakan perintah Allah, cuma dia mengharapkan hakikat. Ya nggak benar. Siapa ngaji syariat salah, ngaji tauhid juga salah. Kalau tauhid makrifat tapi gak sembahyang itu Pak, salah. Gak mau bertauhid tapi sembahyang juga salah, salah kabeh. Ini adalah kalimat tauhid, syaratnya la ilaha illallah. Mata kepala, mata hati sambil melihat ya zat Allah. Nomor 1 huruf kalimat tauhid adalah lam. Namanya lam nafi jinis, namanya Bapak Ibu. Nomor 1 lah huruf lam itu. Itu namanya lam nafi jinis namanya. Artinya Allah itu tidak ada lainnya. Karena apa? Karena Allah itu hanya satu. Lam nafi jenis artinya Allah itu tidak ada lagi, ya cuma satu. Berarti Allah itu hanya satu. Satu apanya Mbak? Asmanya apa zatnya? Apa sifatnya? Kalau sifatnya 20. Kalau asma, oh banyak. Asmaul husna, al-jabbar, al-wasi, al-wahid, an-nasir, al-wahhab, al-karim, al-khalim. Ya, banyak. Makanya kalau tidak mengaji tauhid, tidak mengkaji ilmu tauhid, Tuhannya banyak. Dilarang keras, punya Tuhan kok banyak, bingung. Yang disembah yang mana? Ngaji tauhid yang disembah adalah zat. Tapi jangan kelewatan nyembah zat. Kalau zat menurut pelajaran SMA ya ada 2, ya ada 3 ya. Zat padat, zat cair, zat gas.
Kalau zat berapa? Satu. Kalau zatnya Allah itu satu, tidak ada tepinya. Kalau ada tepinya bukan Tuhan, tapi mungkin hantu. Ya apa sih? Iya, kalau tulisan Allah ada tepinya, maka kita tidak boleh bertuhan kepada Allah yang masih ada tepinya. Yang benar ya zatnya Allah tidak bertepi, tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada sudut, tidak bisa diwarnai. Yang diwarnai itu bukunya cucu jenengan. Lah apa nak? Mewarnai. Zatnya Allah nggak bisa diwarnai. Untuk nomor satu itu, maka punya Tuhan jangan banyak-banyak. Cuma satu saja, ya satu itu namanya wahdah. Wahdah sifat nomor berapa, Pak? Wahdaniyat nomor 6. Zatnya Allah itu cuma satu, tapi di mana-mana ada, besar dan luas. Walillahil masyriqu wal maghribu wa ainama tuwallu Wasamma wajahullah. Terusan ayat, innallaha wasi'un alim. Sebelah timur sana Allah ada, sebelah barat sana Allah ada. Wa ainama tuwallu, maka di mana kita berada, menghadap ke utara, timur laut, timur, selatan, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, ada semuanya. Quran itu kalau didalami, diterjemahkan, dibaca oleh orang yang makrifat, benar semuanya. Seandainya salah, itu prosentasenya cuma sedikit. Tapi kalau didalami, diterjemahkan oleh orang yang nggak ngerti tauhid, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya mono ya mene karo pangerane. Zaman dulu sampai sekarang nggak tahu kepada Tuhannya. Nomor 2, ini adalah mokhal. Alif, lam alif loh Pak. Setelah lam kan alif. Yang huruf lain loh Pak. Itu namanya apa? Alif artinya mokhal. Kalau Allah itu ada lainnya. Mokhal tidak mungkin kalau Allah itu lebih dari satu. Makanya supaya punya Tuhan satu, harus punya Tuhan yang sebenarnya. Lah sebenarnya itu zat. Berarti Tuhan asli itu zat. Tuhan palsu itu Allah. Konsumsi orang banyak, bahaya Pak. Enggak, malah yang bahaya itu ngaji tauhid, keterangannya enggak dalam. Itu yang bahaya. Ya, ngaji seperti ini enggak, buktinya enggak ada apa-apa. Insya Allah secara syariat, saya pastikan syariat. Tapi kalau ngaji tauhid sedalam apapun, saya sampaikan kepada YouTube dan khalayak rame, sampai kapanpun tetap aman. Kalau nggak percaya, buktikan. Semakin dalam pelajaran tauhid, semakin aman dalam keadaan bertauhid. Tapi kalau tauhidnya itu hanya sekedar abal-abal, hanya ucapan, hanya cerita, hanya supaya memperkenalkan diri, ya tetap akan kisro, akan ada tidak benarnya, akan banyak khilafnya kalau memang ngajinya itu sekedar. Insyaallah jenengan harus meneliti benar tak pelajaran tauhid semakin dalam sesuai dengan aturan, lalu itu aman apa bahaya? Buktikan sendiri, nggak bisa ngarang-ngarang. Oleh karena itu supaya jenengan aman, ngajinya saya perdalam. Itu loh Pak. Nah, terima kasih kepada jamaah Indonesia
Yang kemarin bisa hadir 70 orang se-Indonesia, dan sekarang mata hati sudah tahu, oh ini Tuhan saya. Sesuai dengan ini, maka Tuhan gak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu adalah syirik, kalau hanya satu berarti tauhid. Oleh karena itu, kalau kita itu syirik, semua amal ditolak. Dan hukumnya adalah najis. Orang najis dilarang keras masuk surga. Berarti yang orang hatinya kosong belum, nggak ada tauhidnya, haram masuk surga. Walaupun ngaji tauhid nggak perlu mengharapkan surga. Enak anggel. Benar. Itu adalah nomor 2. Katakanlah nomor 1 itu adalah wajibnya. Wajibnya itu ya wahdaniyat. Yang nomor 2 itu adalah mokhalnya. Mokhalnya itu adalah ta'addud. Makanya Allah satu tapi tidak bisa dihitung. Dan memang selamanya tidak akan masuk kepada kategori hitungan. Kalau kita dihitung bisa, karena ada tepinya. Kalau zatnya Allah nggak bisa dihitung karena tidak ada tepinya. Insya Allah cucu jenengan, keluarga jenengan mendengarkan 1 kali pertemuan ini, insya Allah jelas. Tapi kalau hatinya murni, kalau hatinya menghujat, oh Allah kena dijelak. Kalau seperti itu selama hidup ya nggak tahu Tuhan. Makanya umat Islam ini banyak yang tidak punya Tuhan. Pengakuan saja seperti Abu Lahab. Abu Lahab akhirnya menghujat. Kalau Abu Thalib lain, Mbak. Kalau Abu Thalib itu sedikit agak mengerti di atasnya Abu Lahab, tapi hanya mengerti saja, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah ini yang ditiru oleh orang-orang bertauhid yang tidak mau melaksanakan sholat. Nah yaitu ternyata siapa itu? Adalah Abu Thalib. Mengerti kedudukan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, cuma dia tidak mau melaksanakan. Nah, akhirnya sekarang berkembang sampai tahun 2023 bahwa ada orang makrifat tapi tidak mau melaksanakan perintah. Ya seperti itu ceritanya. Makanya ngaji itu yang benar. Ngaji itu yang benar. Kalau ngaji syariat, gandengan adalah hakikat. Kalau punya Tuhan Allah, berarti harus punya Tuhan zat. Karena Allah itu palsu, karena suara. Nah suara itu hilang. Buktinya, coba didengarkan Bapak Ibu, saya bicara, hilang apa enggak? Tuhan saya adalah Allah. Tuh, hilang kemana? Hilang apa enggak? Ya hilang. Oh Tuhan kok bisa hilang? Yang tidak bisa hilang itu ini. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kita menghadap, di situ menghadap kepada zat Allah. Enggak bisa hilang, Mbak. Allah, zatnya Allah yang di sini, enggak mungkin ganti yang di jalan sana. Enggak mungkin tukar, yang di sini pindah sana, yang di sana pindah sini, enggak mungkin. Nah, seperti itu. Di sini ya di sini. Walaupun langgarnya dibongkar, tetap zatnya Allah di sini, tapi menempati, Mbak. Ya, enggak menempati. Berarti zatnya Allah di dalam langgar, di dalam masjid ada, tapi tidak menempati langgar, tidak menempati masjid. Malah masjidnya di dalam zat Allah. Banyak orang keliru. Karena apa? Ya kehidupan dunia, mencari kehidupan dunia toh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya. Kalau tanya Allah, tanyalah kepada orang bertauhid. Tanyanya ke syariat, ya malah digendalai, digembosi. Gak boleh tanya Allah kepada ulama, nggih. Gak boleh.
Karena ulama nggak tahu Tuhan. Karena belum punya Tuhan. Ngomong seperti ini berat, Pak. Menghadapi orang banyak. Tapi insya Allah semakin berat, semakin jelas, aman. Ayo kalau nggak percaya, coba situasi dikaji. Setelah ngaji sedalam ini, aman apa enggak? Sampai buktikan diri. Lalu Allah memberitahu kepada hati, ya khotirur rahman, ilham, tetap pembicaraannya adalah sesungguhnya. Banyak orang Islam yang nggak punya Tuhan, ya jelas siapa yang bantah? Nggak bisa, bantahnya bisa, tapi faktanya nggak bisa. Ada orang menyalahkan tauhid, lalu dikejar. Kalau kamu menyalahkan tauhid, coba dilihat bagian mana yang salah. Nggak bisa menemukan. Orang kan menyalahkan tentang tauhid ini kan biasanya seperti ini. Masa bisa Allah dilihat? Tapi dibuktikan bisa. Makanya mereka tidak punya argumentasi. Dulu ada orang mengatakan Allah gaib. Sekarang sudah kurang persentasenya. Karena ada tayangan pada YouTube. Dulu banyak penceramah yang mengatakan bahwa Allah di arah sana. Sekarang sudah kurang persentasenya. Karena takut ditegur oleh jamaah. Karena pelajaran tauhid Allah di arah sana ada. Tapi Allah tidak menempati arah. Ya seperti itu. Sudah hancur semuanya rasanya. Orang dakwah-dakwah sekarang ruang lingkupnya kecil. Ruang lingkupnya sempit. Karena dihantam dengan hakikat. Ayo sekarang bilang di arah sana. Nggak ada. Di arah sana ada, Mas. Tapi kamu harus tahu. Di sana nggak menempati itu baru ada. Kalau di sana menempati berarti di sana tidak ada. Untung aja jenengan masih ditemani tauhid. Tapi sayang, lapangannya adalah saya, Pak. Diinjak-injak orang. Mau lapangan ya sampean ya apa? Ini lapangan sama dengan koset. Nah, koset kakinya yang kotor dikosetkan ke sini, yang bersih jenengan, yang kotor saya. Lah kotorannya sopo iso ndelok Allah, kotor saya. Untuk nomor 2 selesai. Yang nomor 3 adalah alif isbat apa? Irodat, artinya semua itu adalah kehendak Allah. Contoh, dulu tempat sholat ini langgar musola, alasannya kan banjir, terus dibongkar. Menurut pelajaran tauhid, ini bukan kehendak masyarakat ini, bukan. Nah, seperti itu, nggih. Kenapa Pak kok jenengan bilang seperti itu? Ini membenarkan hati jenengan. Jadi langgar ini asalnya kan lama, terus dibongkar. Menurut pelajaran tauhid bukan kehendak masyarakat, bukan. Hakikat. Syariatnya kehendak siapa? Ya masyarakat. Rapat. Secara syariat berarti kehendak ada 2. Kehendak yang disyariatkan ditaruh pada masyarakat, kepada basariyah. Yang kedua ditaruh pada hakikat, ditaruh pada zat. Berarti ada perubahan lama menjadi baru, itu adalah kehendak Allah. Semuanya Bapak Ibu pernah sakit. Kalau sakit minum obat, terus sembuh. Sembuhnya bukan dari obat, tapi adalah dari adamnya obat. Saya katakan seperti ini aja. Seandainya ini adalah obat, bukan dari obat ini orang sembuh, misalnya ini. Lah dari mana? Sembuh tadi dari dari kehendak Allah. Mana kehendak Allah? Lah ini. Ya seperti itu. Nah, makanya ngaji seperti ini, Bapak Ibu, seandainya saya dipanggil oleh Allah, lalu siapa yang ngajar jenengan? Secara syariat aja, itu kesulitan jenengan. Ya seperti itu. Makanya ngaji tauhid nggak ada ruginya jenengan. Kenapa? Karena harta benda yang sebenarnya itu adalah makrifat. Dan makrifat itu ke alam kubur dibawa, ke alam akhirat dibawa.
Makanya besok orang kedahuluan meninggal dunia tapi hatinya gelap, maka kuburannya gelap. Walaupun di atas dikasih sukle. Siapa hatinya berjumpa dengan Allah, maka makamnya besok adalah bersinar, cerah. Tapi hatinya kalau tidak tahu Allah gelap alias gelap, maka kuburannya besok gelap selamanya. Mumpung belum saya kasih tahu. Lebih baik kita itu tahu dulu, meninggalnya belakangan. Jangan sampai meninggal dulu, mengetahuinya belakangan. Akhirnya di alam kubur akan diajar tauhid oleh malaikat mungkar dan nakir. Gurunya 2, muridnya cuma 1. Ya takut. Kalau di sini kan gurunya 1, muridnya banyak, ngajinya santai. Coba muridnya 1, gurunya 2, ya jepiping. Karena itu untuk khalayak ramai publik saya didik dari sini, gak usah datang ke tempat saya. Bagi luar Jawa, luar daerah, luar negara, gak usah ngaji ke sini di tempat saya, gak usah. Cuma ngaji di rumah saja. Tapi tolong kalau nyimak dari awal hingga akhir, jangan sampai cuma menghitung saja. Tapi kalau saya sudah bicara seperti ini, lalu misalnya orang-orang menipu saya, nggak apa-apa. Itu bukan menipu saya, itu menipu Allah. Saya serahkan. Yang penting jangan lupa 250 video nyimak dari awal sampai akhir. Adapun di sana permainan terserah kamu, saya serahkan kepada Allah. Saya nggak apa-apa. Kalau manusia ditipu bisa, tapi Allah ditipu nggak bisa. Itulah keterangan nomor 3 untuk jamaah. Dari semua itu kehendak dari siapa? Dari Allah. Perut lapar, kemudian makan 1 ebor. Siapa imam? Makan 3 piring, lalu kenyang. Siapa yang menjadikan kenyang? Zat Allah. Nah seperti itu adalah kehendak Allah. Kemudian sekarang nomor 4. Nomor 4 adalah huruf apa, Pak? Huruf lam. Huruf lam. Yaitu lam nafi mujtahid nakiro namanya. Artinya supaya berhati-hati, jangan mencari Tuhan banyak-banyak. Jangan mencari Tuhan lebih dari 1. Lah, supaya tidak punya Tuhan lebih dari 1, ya ngajinya harus tauhid ini. Makanya sekarang banyak orang punya Tuhan. Umat Islam punya Tuhan, namanya Allah. Orang Kristen juga punya Tuhan, namanya ya Yesus, gitu saja. Kalau orang jahiliyah punya Tuhan Hubal, terus Uzza, terus Lata. Kok terlalu banyak Tuhannya? Tidak boleh punya Tuhan lebih dari 1. Supaya tidak punya Tuhan lebih dari 1, ngajinya harus tauhid. Gak boleh alasan lagi. Saya punya Tuhan Allah. Itu kan bicara tok. Kan disuruh mana Tuhanmu? Nah, toleh. Gobek tengok kanan, tengok kiri. Kenapa? Ya bicara tok. Orang bicara pengakuan saja. Besok di akhirat ada di jahanam, masuk pada siksa daratan. Kepalanya dikasih cor-coran timah, coro mudanya seperti itu. Terus tangan kanan, tangan kiri diikat. Di sini karena keras kepala, dikasih cor-coran timah mendidih 70 kali. 70 kali dunia untuk kepala yang keras kepala.
Mendengar keterangan tauhid sudah keras kepala, nggak mau. Besok menjadi anak buahnya Abu Lahab. Jadi lurahnya, kepalanya, apa namanya, kabupatennya neraka apa? Neraka Jahanam, insyaallah Abu Lahab. Karena itu kalau kita pengakuan saja kepada Allah, cuma mengaku saja punya Tuhan Allah, tapi disuruh menunjukkan tidak bisa, itu pertanda bahwa orang itu tidak punya Tuhan. Kalau orang ngaji tauhid tapi belum khatam, itu namanya belum punya Tuhan. Kalau orang nggak minat sama sekali ngaji tauhid, itu namanya bukan belum tapi tidak punya. Pertanyaannya, lebih baik mana orang belum punya Tuhan dibanding tidak punya? Orang belum punya Tuhan dibanding tidak punya Tuhan, itu yang saya pilih yang lebih baik maksudnya. Ya belum itu ngaji tauhid belum khatam itu loh Pak. Yang ngaji tauhid ini belum punya Tuhan. Kalau memang belum pernah khatam, itu namanya belum punya Tuhan. Tapi kalau nggak minat sama sekali, melihat YouTube tapi hanya melihat tok, nggak ada hatinya gregal supaya ikut. Iya saya catat supaya besok ikut ujian. Nggak ada gregal seperti itu. Itu dipastikan orang seperti itu selamanya tidak punya Tuhan. Cuma masjidnya dan langgarnya saja dibangun benar-benar. Bangunannya baik, hatinya jelek. Nah, seperti itu. Apalagi ada keterangan al-masjidu apa? Baitullah. Masjid itu adalah rumah Allah. Bagi orang yang nol tauhid, dikira Allah itu menempati masjid. Itu syirik, nggak selesai-selesai. Ya, masjidnya malah menempati dat, itu yang benar. Memang ngaji tauhid itu salah. Ngaji tauhid itu salah, error, ngeblank. Kenapa? Ya cuma bicara dong, syariat tembacakan di lesan. Tuhanmu siapa? Allah lah lesane. Lah hatinya. Ini wajah tuh wajia biladi. Untuk nomor 4 keterangannya adalah yang berhati-hati, supaya berhati-hati jangan mencari Tuhan lebih dari satu. Tuhan dari satu itu ya tulisan Allah itu loh Pak. Yang mungkin biasa kalau orang-orang membangun rumah biasanya mencari nat keramik, kaligrafi maksudnya, untuk sebagai sabuk. Di atasnya ini dinding biasa, di bawahnya adalah keramik. Kan batasannya itu kan kalimat Allah itu. Apa lafaz Allah ya? Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya, itu kan lafaz, itu Tuhan banyak. Makanya supaya tidak banyak, jangan bertuhan kepada nama, tapi harus bertuhan kepada yang punya nama. Ini ditulis Muhammad, Allah Muhammad. Apa ini Tuhan? Bukan. Itu adalah bahan bangunan. Jadi orang kalau nggak ngaji tauhid, tiap hari menyembah bahan bangunan. Gawe naik nemen sirek ngaji. Nah, seperti itu. Itu adalah nomor berapa Pak? Nomor 4. Untuk nomor 5, hak isbat akadiyah. Hak isbat akadiyah artinya tetap satu zatnya Allah. Zatnya Allah cuma satu loh ya. Satu. Misalnya ini apa? Nah ini menurut syariat satu apa banyak? Menurut syariat? Satu menurut syariat. Menurut hakikat, menurut tauhid ini banyak ini. Kok bisa Pak? Karena di dunia bukan ini saja benda ini. Di sana masih ada.
Wong produk model seperti ini ya diteruskan sampai berapa ribu produk seperti ini. Tidak satu, tapi syariat mengatakan satu kan. Tapi hakikat mengatakan banyak. Tandanya apa? Tandanya ada tepinya. Kalau Tuhan ada tepinya, berarti Tuhannya banyak. Kalau Tuhan tidak ada tepinya, berarti Tuhannya hanya satu. Politiknya tauhid seperti itu, Pak. Berarti Tuhan yang asli nggak ada tepi. Kalau ada tepinya bukan Tuhan, tapi adalah bahan bangunan alias bahan galangan. Kalau nggak ngaji tauhid ya nyembah bahan galangan. Seperti itu. Iya, mau apa, lulu apa. Nomor berapa, Pak? Nomor 5. Isbat akadiyah artinya tetap satu datnya Allah. Coba sekarang Ibu, di sini ada datnya Allah apa enggak? Satu. Di depan saya ada. Berarti 2. Nanti saya tunjukkan. Di sebelah kiri saya ada, sementara ada 3. Di belakang saya ada, berarti sementara ada 4. Lah kok sebanyak 4, Pak? Gini loh. Di kanan saya, di kiri saya, di depan saya, di belakang saya, bisa dihitung apa enggak? Ya enggak bisa. Bagaimana menghitungnya? Wong enggak ada tepinya. Itu Tuhan satu itu seperti itu. Bukan kok sebelah kanan ada, kiri ada, baru 2 lah. Enggak. Di mana-mana ya tetap itu. Itulah yang dinamakan satu. Kalau orang enggak mendalami kalimat tauhid ini, nggak tahu rincian dari setiap huruf ini, ya pasti mereka adalah punya Tuhan, tapi Tuhannya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti musyrik, kalau hanya satu berarti tauhid. Lah kita itu musyrik apa bertauhid? Kalau orang musyrik najasun, nggak ngaji tauhid itu najis, nggak bisa masuk surga. Kalau rewel silakan usul ke Allah. Orang musyrik, Pak, nggak bisa masuk surga, nggak bisa. Apalagi Allah mendengar keterangan yang saya sampaikan. Lah yang bisa siapa? Yang menjadikan bisa itu Allah. Kalau orang musyrik mau bertaubat, ya diterima. Kalau selamanya nggak mau bertaubat, ya nggak akan diterima. Makanya orang musyrik itu najis, supaya nggak najis sampean ngaji tauhid seperti ini. Insya Allah jenengan suci semuanya, terutama yang sudah makrifat ya. Mas-mas yang belum makrifat, jamaah yang belum tahu Allah, mohon dilanjutkan. Karena masih ada pembimbing yang nurut tauhid dari Allah. Kalau ada pembimbing nurut syariat dari muridnya Yai Irfan, kan jelas semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya juga bertanya dalam hati. Misalnya seperti Abah Irfan di kholi, itu keterangan dalam mengadakan khol itu harus bertauhid keterangannya, karena yang di kholi adalah orang bertauhid. Keterangannya harus begitu kiainya. Kalau yang adakan nggak apa-apa, yang bicara ini Yai Irfan kan orang bertauhid, lalu mendatangkan kiai atau ulama untuk berceramah pada kholnya Yai Irfan contohnya. Maka keterangan dari kiainya harus menerangkan tauhid sedalamnya, tata keramanya seperti itu. Yai Hasan Hussein orang bertauhid tulen, keterangan kiainya harus menerangkan tauhid sedalam-dalamnya, tata keramanya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, orang yang tidak bertata krama jebol kabeh Bapak. Nggih. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu bertanya. Ini sudah waktunya sesuai dengan pendapat jamaah, terutama Abang Hajiman setuju kalau 9/4. Semoga ada guna dan
bermanfaat. Silakan barangkali ada sedikit usulan atau mungkin wah ngajinya jangan Senin po. Oh. Terus hari apa? Terus kadung ya. Sudah terlanjur hari Senin selamanya, hari Senin. Pak, ini ngaji ini sampai 38 tahun. Awal-awalnya itu hari Senin apa selainnya? Senin ya? Oh, memang takdirnya. Saya rubah, mungkin jenengan masih berpikir, loh kok selain Senin gak enak. Nah, ini merupakan kehendak. Jadi ini kehendak Allah sudah. Adapun kita mengadakan rundingan itu kan syariat saja. Berarti somput ini ditanami tauhid. Jangan sampai tidak disirami. Nah, nyiramannya bagaimana? Ya Aba Nasir datang, Aba Liman datang, Aba Wada datang. Kok aba-aba tok? Iya, karena sudah tahu dalamnya Ka'bah. Hah? Enggak waktunya apa lo ya, sampean tahu sendiri. Abang Atiman yang ngebel ya. Langsung artinya habis jam 9:15. Jamaah YouTube saya kasih tahu ini cabang 4 dipastikan bahwa jam terakhirnya jam 9:15 atau 21 terus lebih 15 menit. Nah, semua ini sudah terlaksana keterangan dari awal hingga akhir. Semoga kita semuanya mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin.